MR ini salah satunya ilmu apa yang mempunyai sanad kewalian Allah. kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Masya Allah. Tuh ya, yang belajar ilmu MR, beliau sudah sampaikan ya bahwa sanad ilmu ini sanad kewalian sampai ke Syekh Khalil Bangkalan. Allah. Sama satu lagi muhlikat, supaya derajatnya tinggi adalah segala supaya dihitung lagi nunggu sholat. Padahal mah kita ke pasar, kita ke mall, tapi malaikat itu nulisnya lagi nunggu sholat mulu. Kan darajat yang paling mulia adalah intidhari waktu sholat lis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak pada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk kembali berada dalam satu majlis yang mulia, majlis Ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Semoga kehadiran kita di majlis ini Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan berlipat ganda, menjadi keberkahan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah semua yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ketidakmudahan dalam hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan atas barokah majlis ilmu kita. Mudah-mudahan yang punya keinginan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan mudahkan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bersama dengan gurunda kita Ustadz Salim Nur yang insya Allah akan sama-sama membahas kitab Fathul Qarib ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ya insya Allah buku ini ya, kitab ini atas berkah penulisnya, atas penulis yang menulisnya, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini ya. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja Ustadz, karena waktu maghrib sekarang cukup cukup lumayan ya, 18:21. Falyatafadhal masykuran. Enggak sampai 1 jam ya. Iya Ustaz. Ya jam 8 enggak apa-apa Ustaz. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Afwan Ustaz ini Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. La hawlun wa la quwwatun illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa tufina fil Madinah al-Munawwarah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma rabbal khilli wal haram. Amin. Wa rabbal baitil haram. Amin. Wa rabbal mash'aril haram. Amin. Wa rabbal rukni wal maqam. Amin. Uballighuna li sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Manas salam. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hadratil Mukarram yang saya hormati, guru kita semua bersama keluarga, kita doakan atalallahu umrahum. Amin. Mata'anallahu bituli hayatihim. Amin. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Para guru semua, ajengan abus,
Kiai Rasyidin, Abuya Wahidin, Buya Ali Murtado yang sekarang sedang Umroh. umroh. Mudah-mudahan diselamatkan berserta rombongannya. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i. Amin. Guru-guru kita semua, guru saya wabil khusus Pak Ang, Bu Evi, Bu Wiji, dan Bu Umi King Abdul Aziz. Saya doakan atalallahu umrah. Puji syukur hanya kepada Allah, dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan selalu kita bacakan kepada junjungan kita, baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngomong apa ini Ustaz? Sebanyak ini kitab. Kita, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan bersama membahas kitab Fathul Qaribul Mujib. Kitab fikih yang tipis, bukan yang kecil ya, yang tipis. Kalau kitab nggak ada kitab kecil, ada juga kitab tipis. Karena ini adalah mukhtasar. Sudah puluhan ulama yang mensyarahi kitab Fathul Qarib ini. Kita tidak tertib bacanya. Harusnya kita sekarang bab Thaharah atau Ahkamut Thaharah, tapi kita langsung ke Furudul Wudu ala sabilil ijazah. Jadi dulu waktu saya pesantren, belajar takrib itu setelah pembukaan ke fardu wudu, fardu sholat, baru ke ahkamut thaharah. Kalau waktu belajar alfiyah nggak dari kolam Muhammadun, belajarnya dari tengah-tengah bab na'at. Yatsba'u fil i'rabil asmal uwal na'tun wa tawkidun wa atfun wa badan. Kalau belajar ilmu hadis itu bukan dari pertama, bukan dari awal wahasahu wa matasal, tapi dari adabul muhaddis. Seperti kita alhamdulillah belajar tahsin juga begitu. Tidak dari awal saya, dari juz 30. Ala sabilil ijazah aja ya. Segala sesuatu sebelum apa saja, Ibu Bapak, kalau kita pengen barokah, itu harus diawali dengan rasa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu setiap kita pertemuan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bentuk pujian, bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Ustadz Kiai Rasyidin bahwa hamdu itu, puji itu ada 4 ya. 1, kirain papan tulis, saya hapus saja ya. Jadi puji itu ada puji qadim ma'alal qadim. Puji itu ada 4, tapi dibagi 2. Puji qadim dari qadim, yang kedua dari hadis. Puji qadim ma'alal qadim, puji qadim ma'alal hadis. Itu dari qadim tuh. Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, Allah memuji hambanya yang paling mulia. Siapa beliau? Dialah sayyidul makhluqat wa sayyidul mawjudat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau sudah puji dari qadim, itu berarti luar biasa dahsyat. Yang kedua, puji hadis alal qadim. Kita memuji kepada Allah. Pujian itu, puji itu, kalau kita dapat nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Apa tujuannya? Kata ulama Imam Syarbini dan Imam Nawawi, juga Imam Sayuti ulama tahun 911 Hijriah mengucapkan begini, bahwa puji itu hamdulillah amanun lin ni'mati min zawaliha. Kalau kita punya nikmat, terus kita muji kepada Allah, alhamdulillah ya Allah,
amanul lin ni'mati min zawaliha. Nikmat yang pernah kita, yang sedang kita terima, yang pernah kita terima, itu nggak bakalan hilang. Nggak bakalan hilang. Kalau bangkrut bahasa ininya apa, Ustaz? Disiplin katanya. Yang nggak bakalan nggak ada. Nggak bakalan nggak ada. Pasti istiqomah itu. Bahkan bertambah, bertambah, dan bertambah. Masya Allah. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, itu kalau kita ada nikmat. Kita kan kalau nikmat begitu. Tapi kalau ada musibah, bukan alhamdulillah. Apa ucapannya? Alhamdulillah aja udah dah. Hamdulillah amanun lin ni'mati min zawaliha. Kalau nikmat itu pengen langgeng di diri kita, langgeng di keluarga kita, langgeng di anak kita, langgeng di suami dan di istri kita. Ucapkan sering-sering mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Itu puji kita kepada Allah, namanya puji hadis alal qadim. Nah, puji ini adalah ibadah tertinggi. Tidak ada ibadah tertinggi adalah memuji. Kita ini adalah sedang memuji Allah. Ngaji ini adalah memuji kepada Allah. Yang kedua, puji hadis alal hadis. Kita memuji hambanya Allah. Apa aja dipuji. Alam kita puji, anak kita puji, suami kita puji, istri sendiri ya Bu, Pak. Istri sendiri kita puji, suami sendiri kita puji. Bukan suami orang. Kita puji. Sering-sering memuji suami, sering-sering memuji istri. Nah, kalau puji hadits alal qadim, kita memuji kepada Allah, memuji kepada manusia, itu ibadah yang paling dahsyat. Tapi syaratnya, apa kata Rasul? Harus ikhlas. Harus ikhlas. Jangan sampai ngerendel gitu. Kita manggil istri dengan sebutan yang indah, harus ikhlas juga. Syaratnya memuji itu ada dua. Kalimatnya tidak menyalahi syarat, kalimatnya mengandung pujian yang indah. Umpama kita manggil istri begini, cantik. Nah, bukan cantik saking cantiknya, cantik. Istrinya kan seneng tuh. Kalimatnya indah, didengarnya indah, tidak bertolak belakang dengan syarat. Jangan sebaliknya. Memuji istri, istrinya bangga, seneng, tapi kalimatnya kurang sedep lah. Hitam. Bola. Ada yang begitu. Manggil istri bola. Iya. Atau kita manggilnya bener, tapi wajahnya kurang bener. Manggilnya bener, wajahnya kurang bener. Kadang-kadang istri begitu, suami juga sering begitu tuh. Suami sering begitu, istri sering begitu. Manggil si indah, tapi mukanya romannya kurang indah gitu. Cantik. Cantik. Si istrinya jawab, iya ganteng. Itu namanya panggilannya indah, tapi romannya kurang indah. Mesti maksimal kafah. Dua-duanya persyaratannya itu harus dua. Jadi kalimatnya indah, menyampaikannya juga indah. Itulah puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 tuh. Seperti keajaiban itu ada 4, nanti aja. Saya pengennya cerita mulu ini. Saking demennya ke ilmu magnet rezeki. Allah. Jadi kitab ini juga diantaranya guru saya, tapi nggak mau disebutin. Ini kitab ini, kalau pengen tahu sanadnya, ini sanad dari Kiai Ghazal dari Abah Yusuf Ceringin. Abah Yusuf Ceringin itu ahli fikihnya Banten. Abah Yusuf Ceringin mesantren di Mama Suhaimi pada Rincang. Buya juga dari situ tuh. Mama Suhaimi pada Rincang dari Abah Khalil Tasikmalaya. Buya Khalil Tasikmalaya dari Buya Khalil Bangkalan Madura. Buya Khalil Bangkalan Madura mesantren di Syekh Sato Dimyati, pengarang kitab I'anatul Talibin. Syekh Sato Dimyati belajar ngajinya sama Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang makamnya di Ma'la. Itu asli orang Banten, asli orang Indonesia yang jadi raja ulama dunia, disebutnya Sayyidul Makhluqat
wa sayyidul maujudat. Masya Allah. Nah, kita belajar semua para guru, para kiai, para ulama, pasti sanad Indonesia itu larinya ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk ilmu magnet rizki ini sanadnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani melalui Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kapan-kapan kita tulis. Ya. Jadi Kapan-kapan ada kita ngomongin khusus magnet rezeki versi kitab. Nah, Masya Allah. jadi ada sanadnya. Kalau saya jadi Pak siapa yang ngasih Pak Supa apa? Yang ngasih Indonesia apa? Iya Pak Jaya ya. Jaya Suprana. Ya, Pak, kalau saya jadi Pak Jaya saya kasih nih MR ini salah satunya ilmu apa? Yang mempunyai sanad kewalian kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Masya Allah. Tuh ya, yang belajar ilmu MR, beliau sudah sampaikan ya bahwa sanad ilmu ini sanad kewalian sampai ke Syekh Khalil Bangkalan. Allah. Nah itu luar biasa. Ini puji ya, puji qadim. Kita memuji kalau dapat nikmat. Kita mengucapkan alhamdulillah, atau kita mah bahasanya, wow keren. Billugatin kanat. Jadi bahasa apa aja yang penting itu puji. Ya, ya. Tapi di MR itu bukan hanya dapat nikmat, Dapat musibah juga dapat dipuji. musibah aja. Alhamdulillah dapat musibah. Alhamdulillah. Mobil kita ditabrak. Wow, keren. Gimana itu Ustaznya? Nah, itulah pujian yang luar biasa ya Ustaznya. Iya, iya. Itu pujian yang dahsyat, pujian yang luar biasa. Kita kan pengen luar biasa. Syaratnya kita harus jadi orang yang luar biasa itu syaratnya dua. Yang pertama harus punya cita-cita yang luar biasa. Yang kedua kita harus punya ibadah yang luar biasa. Di antaranya adalah memuji ketika kita mendapat musibah. Mobil kita ditabrak, alhamdulillah ya Allah ditabrak. Sepeda kita hilang, alhamdulillah ya Allah hilang. Apa aja, karena ini kewalian. Jadi wali itu ada dua. Ada wali muridin, ada wali muradun. Ada dua nih. Sebelum jadi wali beneran, namanya wali syahidin. Itu ada namanya kelasnya wasilin. Sebelum kelas wasilin ini nih, sebelum kelas wasilin ini, mau ke wasilin begitu, kewalian itu ada kelas namanya syato dan toma. Syato dan toma itu apa? Tidak ada bentuk alam ini, apapun di alam ini kecuali itu ciptaan Allah. Jadi saking sudah cintanya kepada Allah, udah apapun Allah. Jadi kalau sudah syato dan toma itu bukan bendanya yang kita lihat, tapi siapa yang memberi benda itu. Allah. Mobil hilang, yang memberi hilang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat bukan hilangnya, tapi Dzatul Aliyah Al-Muqaddasah Al-Musamma bi Allah. Jadi Allah aja udah, makanya apapun yang terjadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah Dzatul Aliyah Al-Muqaddasah Al-Musamma bi Allah. Melihatnya, itu namanya sudah keistighraq fi biharil aqaid. Seperti Mang Sarmin, ada Mang Sarmin nggak? Nggak ada ya? Mang Sarmin demen banget sama Sarmini. Sarmini itu anaknya Sarwiti. Ini cintanya udah mati. Apapun yang dia lihat kata Mang Sarmin, Sarmini. Lihat gelas, Sarmini. Lihat tiang, Sarmini. Udah keistighraq fi biharil aqaid. Udah hilang akalnya, hanya Allah. Kalau Sarmin, hanya Sarmini yang ada di otaknya. Allah. Makanya kita itu belajar MR itu kan wow keren. Hanya belajar kita, hanya di otak kita, di hati kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu wow keren, alhamdulillah. Iya. Makanya ada hadisnya Ustaz ya. Ajaba li amril mu'min. Ajaib orang yang beriman itu. Jadi semboyan kita mau jadi ajaib itu ada hadisnya. Ajaba li amril mu'min. Ajaib orang yang beriman itu. Kalau seandainya diberikan kebaikan dia bersyukur, diberikan musibah dia bersabar. Ya. Tapi dalam
hadis yang lain Ustaz, ada Nabi itu mengatakan kalau dapat nikmat, ngucapnya alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat musibah, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi mau dapat apa juga alhamdulillah ya Ustaz ya. Masya Allah. Udah tuh ya. Itu puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis. Nah, itu adalah pujian, itu kunci kita. Makanya nanti di bab wudu ini ada niat. Niat itu dahsyat. Makanya ada satu kitab yang khusus satu kitab itu membahas tentang niat. Niat itu kalau kita mah LOP lah. Iya. Jadi sekarang kalau wudu itu berarti bisa ada nilai-nilai keajaibannya. Gimana Ustaz? Iya. Wudu Nanti ini. kita membahas tentang fardu wudu. Kenapa kita harus membahas wudu, membahas salat? Karena manjahula bikaifiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatu. Siapa yang tidak pernah belajar, tidak mengerti tentang tata cara wudu dan tata cara sholat, lam tasihha sholatuh, sholatnya nggak diterima. Masya Allah. Sedangkan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Idza kubilat sairul a'mal wa idza ruddat sairul a'mal, kata Rasulullah. Apabila sholat itu diterima seluruh amalnya. Puasanya diterima, sedekahnya diterima, hajinya diterima, umrohnya diterima. Tapi kalau sholatnya tidak diterima, seluruh amal nggak bakalan dihisab. Sudah tidak diterima lagi. Allah. Nah, kita belum pernah belajar wudhu umpama, tapi kita tiap hari sholat, tiap hari wudhu. Belajarnya dari mana? Ngintip dari orang. Ngintip, belajar. Akhirnya kita bisa. Itu belum belajar namanya. Baru ngintip ya. Masya Allah. Kalau terakhir belajar wudhu kapan? SD. Ya, SD pernah belajar kayaknya Ustaz. Kalau itu berarti statusnya apa Ustaz? Berarti belajar. Berarti belajar. Walaupun belum sempurna. Jadi belajarnya waktu SD, terus dari SD sampai sekarang ngintip. Liatin orang, lihat begitu gitu Ustaz. Iya. Penyempurnaannya dengan ngintip. Nah, sekarang kita menyempurnakannya dengan kitab. Iya, Masya Allah. Beruntung ya kita yang hadir di tempat ini ya, kita menyempurnakan ya wudhu kita dengan membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Di halaman 4 kalau mau dibuka. Di kanan sebelah bawah. Terus kiri itu mah tuh. Kanan ya. Oh, kanan. Kalau di kitab ini kiri. Iya. Iya. Kalau mau dibuka di sana ya. Silahkan. Wa furudul wudu fi faslun fi furudil wudu'i. Fasal ini menerangkan tentang fardu wudu. Dimanapun fardu wudu itu ada 6. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a, dan fardu wudu itu ada 6. Ada berapa Bu, Pak? Ya. Asya'a boleh dibacanya, asya'in boleh. Kenapa boleh? Nggak ada harokatnya udah. Yang pertama adalah niat. Awaluha atau ahaduha an-niyat. Yang pertama, fardu wudu yang pertama adalah niat. Yang pertama apa? Wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Yang namanya niat itu haqiqatuha syar'an, menurut syarak, bukan menurut lughat. Jadi menurut terminologi ilmu fikih. Syar'an. Asyari haqiqatan huwa Allah wa syari majazan huwa Rasul. Ibu bapak mohon maaf ini. Kalau ngaji saya gini-gini, yang hadir ternyata banyak kiai sama ustadz. Ya. Jadi kita usul fikihnya kita pasang dikit-dikit. Syar'an menurut syara qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Yang namanya niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Ini diterjemahnya agak kurang tepat kalau menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu, balaghah bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu jauh. Kalau yang dekat itu bahasa Jawa. Jawa Serang, Jawa Banten itu dekat dengan balaghahnya bahasa Arab. Makanya ulama Indonesia 80% menterjemah kitab Arab
itu dengan menggunakan metode bahasanya bahasa Jawa. Wa haqiqatuha, begini bahasa Jawanya. Wa haqiqatuha lan utawi hakikate niat syar'an munggo syara qasdus syai'i. Jadi antara mubtada dan khobar itu pas. Kalau bahasa Indonesia enggak. Saya pernah datang ke beberapa pesantren. Itu cara menterjemah menggunakan gaya bahasa Jawa Banten. Saya tanya, kenapa Kiai menggunakan bahasa Jawa? Di Sukabumi itu bahasanya Sunda, tapi menterjemah kitabnya menggunakan bahasa Jawa, penerangannya bahasa Sunda. Di Tasik juga begitu. Jadi ternyata ikhtiraman lin Nawawi, jadi menghormati Syekh Nawawi. Jadi niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Nih ya, yang namanya niat begini. Ibu Sarwiti kata Saritem, "Wit, besok pagi mau kemana?" Dia ngomongnya malam. Besok sih niatnya mah mau ke pasar. Ke pasarnya kapan? Besok. Besok pagi. Ngomongnya malam. Itu mah bukan niat. Oh. Kalau niat itu udah rapi, udah dandan segala macam, udah buka pintu. Sarwiti mau kemana? Mau ngaji ke MR. Udah rapi, udah mau naik motor. Itu namanya niat tuh. Niatnya mah mau ngaji. Fa in taraha summiya azman. Kalau masih waktunya masih panjang, ngomongnya malam, berangkatnya besok, itu namanya azam, cita-cita. Azam. Itu niat tuh. Sarwiti mau umroh. Wit, umroh yuk. Niatnya mak udah pengen sih. Udah nabung, Wit? Belum. Namanya belum niat. Masih ngelamun, masih azam. Tapi kalau begini, Wit, umroh yuk. Saya sih niatnya udah. Emang udah daftar, udah nabung. Berapa? 500.000. Itu udah niat. Kalau belum nabung, belum pergi ke ke travel, itu namanya fa'in taroho summiya azman. Kalau masih ada jeda, belum dilakukan secuil apapun tentang ibadahnya, itu namanya azman. Azam. Ya. Baru bertekad. Ya. Kalau sudah nabung walaupun sedikit, itu namanya udah niat. Ya. Jadi ini udah pada niat umroh belum nih? Udah. Jadi kalau saya mah niat umroh tapi belum nabung, berarti belum niat umroh. Ya. Jadi mungkin yang sering pertanyaan ini Ustaz, niat wudhu itu diucapkan atau cukup dalam hati? Nah itu yang sering terjadi itu. Nanti nih. Fa'in ta'sumi wa takunun niyatu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Kapan niat wudu itu? Niat wudu itu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Ketika begini nih, nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhonillah. Ketika kita membasuh awal muka. Awal muka itu. Nawaitul wudu'a. Beda dengan kalau kita di pesawat itu tayamum. Kalau tayamum itu niatnya pas kita megang tanahnya. Nawaitu tayammum listibahatis shalat lillahi ta'ala. Kalau wudu inda awali juz'in minal wajhi. Jadi berarti kan kadang-kadang wudu itu kan kita cuci tangan dulu. Berarti itu belum niat. Belum niat. Niatnya nanti pas air itu datang ke bagian juz dari wajah. Apa aja? Nih, juz dari wajah. Niat itu dilafadzkan atau tidak gitu ya Ustaz? Ya, nah sering terjadi itu. Niat itu tidak dilafadzkan dengan kalimat, dengan lisan ini. Kan wa mahalluha al-qalbu nanti. Tempat niat itu adanya di hati nih. Ini hati itu apa namanya Ustaz? Qalb itu apa? Antara jantung atau hati? Jantung, bukan hati ya. Jantung atau liver? Ya, jantung. Kalau hati itu fidak, kalau ini qalb itu jantung. Jantung itu punya lisan.
Semua anggota tubuh punya lisan. Bisa berdosa, bisa melakukan dosa ini semua anggota tubuh nih. Otak punya lisan. Nah, niat itu adanya di fi qalbi. Wa mahallu al qalbu, di sini di jantung. Makanya niat itu begini. Niat itu bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu mah ucapan untuk membantu kita niat. Nawaitul wudu'a. Kalau nggak disebutin itu hati kita kan lupa. Geser. Makanya syarat niat itu ada 3. Sebetulnya nanti pengennya sih di ini ke sholat ya. Qasdu ta'arud ta'yin. Pokoknya gitu aja. Nanti qasdu ta'arud ta'yin di bab sholat saja. Jadi niat itu ketika kita begini, nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Hatinya itu, jantungnya itu saya wudu melaksanakan. Kayak begini, ibu dan bapak sekalian datang ke sini mau ngaji ini. Mau kemana, Mang? Mau ngaji kemana? Ke MR. Niatnya udah ke MR. Yang dibayangin itu bukan jalan, bukan lewat tol, lewat mana. Yang dibayangin itu ruangan MR untuk ngaji. Itu namanya niat. Sama kebuli ya? Iya, kebuli. Itu nggak apa-apa juga kebayang itu ya? Kebayang itu. Apa-apa, itu kan merupakan unsur dari ngaji itu. Paling barokah, nasi paling barokah itu kebuli. Iya, Kalau kita kan sering tiap hari hampir makan kebuli KW ya. Nasi Orang goreng. Betawi biasanya makan kebuli KW tiap hari. Apa itu? Sama nasi uduk. Kebuli kamu. Jadi niat itu begitu. Kalau nawaitul wudu'a itu bukan niat, itu talafuz bin niat. Kalau niat itu ini, qasdu ta'arud ta'yin, niat, udah. Kalau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar itu talafuz bin niat. Itu sunnah hukumnya. Yang wajibnya itu di hati. Karena apa? Niat itu di hati, bukan niat itu di otak. Niat itu di bibir. Karena daerah yang paling suci, yang bebas dari setan itu, ini nih, kolbu. Setan itu nggak pernah masuk ke kolbu nih. Kalau yang lain, anggota yang lain itu semua udah dimasukin setan. Darah juga setan di sini nih. Kalau kolbu, itu setan nggak pernah masuk. Cuma darahnya pernah dikencingin setan ya. Kapan tuh? Waktu darah di sini kan ke sini nih. Ya. Nah, si setan kencing di sini, darahnya dibawa ke kolbu. Itu. Jadi kolbu ini, setan ini belum pernah masuk ke sini. Makanya tempat niat itu harus di kolbu, bukan di otak. Kalau di otak, karena sering kita itu ngomongin orang pakai otak. Pernah nggak, Bu? Ngomongin orang pakai otak. Sendiri aja begini. Ngomongin orang pakai otak. Ada Sarwiti lewat. Kita nggak suka sama Sarwiti. Matanya begini. Itu namanya ngomongin orang pakai otak. Itu dosa. Hukumnya kita seperti gibah dengan otak sendiri. Emang gibah itu harus berdua? Enggak. Allah. Bisa ya, Ustaz? Ya. Ya, kita break dulu ya sebentar. Menarik ya, Masya Allah ya. Ternyata kita dalemin nih ilmunya ya. Selama ini mungkin kita tahu ya, tapi ternyata taunya kita ini hanya ngintip-ngintip ya. Nah sekarang mudah-mudahan dengan niat ilmu, niat belajar, Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkah pada wudhu-wudhu yang kita lakukan. Kita break dulu untuk melakukan azan Isya. Tafadhol. warham rabbi ighfir li wa liwalidayya waj'alil jannah mathwahuma. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, kita melanjutkan masih tentang niat. Tempatnya niat itu wa mahalluha al-qalbu, bahwa tempatnya niat itu ada di hati. Hati itu di sini, karena hati itu menurut Imam Ghazali seperti kita punya lisan. Jantung itu punya lisan. Imam Ghazali nulis ini tahun 500 Hijriyah.
500 Hijriah nulis bahwa mengatakan bahwa kolbu ini ada lisannya. Otak juga ada lisannya. Segala macam itu ada lisannya. Makanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di kita ini itu semuanya bertasbih. Apapun, tumbuh-tumbuhan bertasbih. Nanti kita di tentang hikmah sholat, nanti kita bahas tentang secara kesehatan, tentang akupunktur. Ya. Nah, wa mahalu al qalbu. Di qalbu ini pun ada lisan. Imam Ghazali nulis begitu 500 Hijriyah. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah 1000 tahun ya. Udah 1000 tahun Imam Ghazali ngomong begitu. Tetapi ilmu kedokteran baru menemukan tahun 91. Ditemukan tentang kolbu, bahwa di kolbu itu ada lisanul kolbu. Lisanul kolbi. Tahun 91. Diteliti tahun 91. Terus kedokteran di dunia ini baru mengumumkan tahun 96. Tentang kolbu, tentang niat itu. Imam Ghazali udah ngomong. Tahun 500 Hijriah. Imam Nawawi tahun 676 Hijriah. Imam Rafi'i udah ngomong, ulama tahun 636 Hijriah. Yang terakhir Imam Sayuti ulama tahun 911 Hijriah. Sultanul Ulama itu udah ngomong pada ulama-ulama. Ilmu kedokteran baru menemukan tahun 91 dan baru mengumumkan tahun 96. Makanya syariat Islam itu tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Syariat Islam itu sampai kapanpun. Ini dahsyatnya niat. Dahsyatnya, saking hebatnya niat itu, para wali-wali kita, para aulia Allah atau kita ini, jadikan semua kegiatan kita itu semuanya adalah bernilai ibadah cuma dengan niat. Nggak ada kalimat mubah. Kan hukum itu ada 5. Namanya hukum taklifi. Kita orangnya namanya mukallaf. Islam, akil, balik, itu sebutnya mukallaf. Setiap orang yang Islam, orang yang akil, orang yang balik, itu namanya mukallaf. Setiap orang mukallaf itu punya 5 hukum. Namanya hukum taklifi. Bisa halal, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Tuh ada 5 hukum taklifi. Tapi dengan niat ini, kata Imam At-Tabari, wa qad ta'aththara an-niyyatu fil amril mubahi fayasiru qurbatan min haitsu inna lil wasail hukmal maqasid. Benda yang mubah kalau niatnya benar jadi ibadah. Makan mubah. Mubah itu boleh makan, boleh enggak. Minum mubah. Boleh makan, boleh enggak. Para nabi dan para wali itu cuma hukumnya 2. Af'alul wali dairah bainal wujub wal mandub. Para nabi itu enggak ada makruh. Enggak ada haram. Enggak pernah nabi melakukan keharaman. Para wali juga begitu. Wali dan para nabi yang dilakukan hanya wujub dan mandub. Kewajiban dan kesunahan. Jadi orang-orang yang cerdas itu mengubah yang mubah menjadi ibadah. Orang cerdas mengubah yang mubah menjadi ibadah. Makan mubah jadi ibadah. Ke pasar mubah jadi ibadah. Makan bakso mubah jadi ibadah. Makan mie ayam mubah jadi ibadah. Makan kebuli jangan banyak-banyak nanti. Karena apa? Karena niat. Kan kemarin udah disebut bahwa kalau kita pengen derajatnya tinggi, yang pertama adalah afsus salam, menyebarkan kedamaian. Yang kedua ini nih, niatnya kita benerin. Supaya apapun yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Kita makan kita pengen, ya Allah, saya niat makan supaya saya kuat ibadah. Minum
saya niat minum supaya kuat ibadah. Kita dandan niat supaya nyenengin suami. Suami kita rapi nyenengin istri. Semuanya ibadah karena niat. Kalau niatnya baik, hukmu apa lil wasail hukmul maqasid. Kayak begini, sholat wajib. Maqasid namanya. Sebelum sholat kita melaksanakan wudhu. Nah, wudhu itu karena sholatnya wajib, maka wudhu pun akan wajib. Sholat wajib, maka kita makan untuk sholat supaya sholatnya kuat adalah ibadah. Bisa wajib, bisa mandub. Tergantung niat kita kepada Allah. Makanya kalau kita pengen jadi orang ajaib, lakukan seluruh kelakuan kita nih. Apapun 24 jam itu adalah ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara niat. Nenek saya Allahumma gfirlah warhamha wa'afi'ah wa'afan. Kalau Isya, karena dia itu pengen darajatul ula, supaya derajatnya tinggi. Kemarin kita membahas tentang derajat, munjiat, kafarat, sama satu lagi muhlikat. Supaya derajatnya tinggi adalah segala sesuatu itu dia adalah ibadah. Ibadah kita supaya dihitung kita ini selama hidup di dunia supaya dihitung lagi nunggu sholat. Padahal mah kita ke pasar, kita ke mall, tapi malaikat itu nulisnya lagi nunggu sholat mulu. Kan darajat yang paling mulia adalah intidhari waktu sholat lis sholat. Menunggu waktu sholat sama sholat yang lain. Masya Allah. Jadi niatnya begitu. Kalau waktu Isya nih, kita syukuri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, ketemu waktu Isya. Mudah-mudahan kau menemukan kami kepada waktu subuh. Ya. Waktu subuh kita alhamdulillah ya Allah, kita ketemu dengan waktu subuh. Mudah-mudahan kau pertemukan kami dengan waktu zuhur. Waktu zuhur begitu setiap ada azan kita mengucapkan alhamdulillah, kita berdoa setelah azan. Itulah doa-doa mustajab. Ibadah kita, kehidupan kita selama ada di dunia dihitungnya ibadah terus. Nanti malaikat bingung. Ini si Samin ini nggak pernah maksiat nih orangnya ini. Nggak pernah ke pasar, ibadah terus. Padahal karena niatnya baik. Niatnya baik ditulis dengan yang baik-baik oleh malaikat rahmat. Masya Allah ya, ini baru niat ini ya, baru nih niat ya. Ternyata niat wudhu ini ya nanti kita sempurnakan ya. Selama ini mungkin niat kita adanya di otak. Nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta. Itu terus apalagi ada orang ngajak ngobrol. Nah kalau ngajak ngobrol gimana Ustaz? Ya, kalau ngajak ngobrol kalau pas lagi wudhu, pas di ini udah nggak dapet tuh. Nah tapi setelah itu gimana Ustaz? Nah kalau lagi niat terus ada orang nanya, makruh hukumnya. Makruh. Kita jawab, kita lagi wudhu nih. Ada orang, Min, si ini datang nggak? Nanya. Kita jawab, tadi ke sana. Kita wudhu aja. Itu hukumnya makruh. Makruh. Nanti kalau wudhunya makruh, sholatnya di makruh. Mengurangi pahala 27 derajat itu. Yang 27 derajat itu dikurangi. Kata orang Sunda mah comel seetik gitu. Kurang dikit. 27-nya enggak pas karena ada kemakruhan. Kullu makruhat min haitsul jamaah tufawwitu fadilatal jamaah. Setiap kemakruhan yang dikerjakan untuk mengejar jamaah, keutamaan berjamaah, tufawwitu fadilatal jamaah, mengurangi keutamaan salat berjamaah yang 27 itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi mulai dari sekarang ya, kalau bisa kita pas wudhu itu khusyuk ya. Kalau ada yang ngajak ngobrol gimana? Karena saking pengen sempurnanya sholat kita, ulang lagi dari awal ya. Nah jadi pada saat kita mengusapkan muka gitu ya, maka selama ini mungkin kita niatnya pakai otak. Nah ternyata itu belum sempurna. Niatnya pakai hati gitu ya. Ya Allah, aku niat wudhu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Fardhon lillahi ta'ala. Ya wajib karena Allah ta'ala. Jadi hukumnya wudhu itu wajib ya.
Nah, jadi sekarang kita mau daftarin dulu nih sebelum kita bahas semuanya. 6 itu apa aja? 1, niat. 2, membasuh muka. 3, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap ke kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kaki ya sampai ke mata kaki. Kemudian yang keenam, tertib. Nah, jadi 6 ya berurutan. Terus kalau kumur-kumur, nah kan tangan ya, habis itu kumur-kumur. Terus kemudian apa nih? Ya, istinsyak ya. Gitu ya sampai ada brain freeze. Ya. Ya, sering begitu enggak ya? Ya, gitu ya. Nah, terus kalau puasa nggak boleh puasa ya. Iya. Nah, kalau puasa nggak boleh ya. Nah, itu hukumnya apa, Ustaz? Yang lain tadi itu kumur-kumur Itu sunnah. sunnah ya, Kumur-kumur, cuci tangan. cuci tangan Kumur-kumur. Nanti kita bahas setelah ya. bahas ini. Nah, ini ya dulu Ustaz, review. Oh, Teaser. Terus telinga juga sunnah. sunnah ya. Jadi telinga itu sunnah. Baik. Ini mau lanjut Satu lagi aja. satu lagi. Ya. Yang pertama niat, yang kedua waslu jami'il wajhi. Yang kedua membasuh muka. Ya. Tulan, panjangnya, wa urdon, dan lebarnya. Awas nih, Ibu Bapak. Ini panjang lebarnya Panjang diperhatiin lebar. deh. Ya. Panjangnya muka dari sini nih. Dari sini. Minadzak nih, dari sini ke tempat mana biti sya'rir ra'si ghaliban, tempat tumbuhnya rambut. Kebiasaan orang tumbuh rambut itu di sini. Ghaliban, kebanyakan. Jadi kalau orang botak jangan dihitung. Tetap ukurannya segini. Jadi muka panjangnya dari sini nih ke sini. Lebar muka dari ini nih. Ini nih. Apa namanya ini? Cetil ini. Cetil telinga. Cetil telinga yang ini. Ya, sampai ke cetil telinga yang satunya. Berarti dia dari sini sampai sini sampai sini. Ya. Berarti kalau yang nggak nyampe situ berarti tidak sah. Jadi segini, berarti begini. Kalau ibu-ibu rambutnya panjang, yang rambut ini nih, ininya panjang, 2 meter umpama, itu harus kena Semuanya sampai bawah. semuanya itu, semuanya. Allah. Jadi kalau ini ibunya panjang, yang gondrong nih, si gondrong mana itu? Nah kalau ininya panjang gondrong ini, dipotong aja. Jangan begini, pas wudu, ininya tarik ke belakang. Nah rambut ini bagian dari wajah, rambut ini nih, bagian dari Masya wajah. Allah. Kalau nggak kena air, berarti nggak sah. Jadi ibu nanti kalau wudu di tempat rame, jangan begini. Nggak sah. Airnya itu harus mengalir gini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Dari sini ke sini. Makanya ibu-ibu yang rambutnya panjang segini, kalau wudu jangan ditarik ke bawah sini. Jangan tarik ke belakang. Kalau mau wudu diginiin. Yang daerah wajah itu. Masya Allah. Jadi selama ini sah apa enggak nih? Jadi kalau rambutnya panjang ditarik ke sini, ke depanin gitu. Karena ini nih bagian rambut ini nih, itu bagian dari wajah. Kan wajah itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah ini berarti wajah. Kalau rambutnya 2 meter, 3 meter wajib kena air. Nawaitul wudu'a di raf'il hadatsil asghar. Termasuk janggut. Ya, termasuk janggut. Kan janggut ada ini nih. Berarti yang punya janggutnya panjang dia mesti diiniin. Nanti kalau ada yang jenggotnya tebel, ada yang tipis. Kalau yang tebel itu sunnah diginiin. Si kulitnya nggak wajib kena air. Kalau jenggotnya 2 meter, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Kalau tebel. Nah, kalau begini-gini sunnah. Kalau bapak-bapak semua ini jenggotnya jenggot tipis semuanya. Nggak ada yang tebel. Jadi kalau kadang-kadang kan ada yang saya lihat tuh dia cuma pakai tangan satu.
Ya, tangan satu begini gitu. Itu kayaknya nggak sempurna kayaknya. Nah, makanya biasain tangan dua. Gitu. Tangannya tangan dua. Nah, pas tangan dua, insya Allah kena semua kalau tangan dua. Tapi kalau tangan satu, gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan nggak kena. Siapa di sini yang sering tangannya tangan dua? Nah, yang sering tangan satu. Kadang-kadang tuh set gitu tangan satu ya. Terus ya udah nggak kelihatan. Nah, sekarang ini kita sempurnakan ya. Jadi dari mana jaraknya wajah dari tumbuhnya rambut sampai ke jakun. Jakun. Nah, Jakun. jakun namanya ini. Ya, jakun kan ya? Lak-lakan. Ya, Bahasa Inggris ya, lak-lakan. lak-lakan ya. Kemudian dari centil telinga sampai ke centil telinga. Jadi seperti ini ya. Nah kan Baik. kalau dari sini ke sini kan berarti ininya ini masuk wajah ini kan? Ya, termasuk itu masuk wajah. Terus Makanya, Ustadz, satu kali apa dua kali apa tiga kali? nah, yang wajibnya itu satu kali. Satu kali. Satu kali itu kalau udah sempurna. Kalau umpama masih begini, nawaitul ini belum sempurna. Sampai 4 kali baru sempurna, itu dihitungnya satu. Jadi 3 kali itu bukan 3 kali ininya. Bukan 3 kali ngambil airnya. Tapi 3 kali rata di wajahnya itu 3 kali. Kalau begini, nawaitul wudu. Dan airnya sebetulnya harusnya dari bab air dulu. Air yang mustakmal jangan kepakai lagi, Bu. Air yang bekas wudu. Air yang bekas wudu itu gini, nawaitul wudu. Kitanya begini, nawaitul. Air yang dari sini nih. Dari Mic-nya nggak nyala. air yang bekas di sini, bekas di muka. Coba pakai ini. Ustadz. Nah, air yang bekas di muka, umpama jatuh ke tangan ini. Nah, itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air bekas, itu namanya air yang tidak bisa mensucikan. Jadi hati-hati kalau wudu begini, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fard. Nanti yang kedua, nawaitul, jangan sampai air yang kita bawa kena air bekas ini. Ngerti ya? Kalau bekas ini nempel di sini, berarti air di sini bukan air suci, tapi air mustakmal. Jadi kalau dikobakan begini wudunya, jangan begini, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghar, jangan begitu. Karena air yang di sini kan jatuh lagi ke sini. Jadi nawaitul wudu'a, air yang Yang kedua, jangan sampai kena air yang bekas di muka ini. Baik. Ada lagi Ustadz? Masih banyak sih Ustaz. Masih banyak ya. Cuma mungkin waktu ya. Alhamdulillah kita bicara detil ini ya. Detil, mudah-mudahan dengan ini. Ustadz, pertanyaannya adalah yang ngaji lewat YouTube sama lewat rekaman dapat barokahnya nggak ini? Loh. Karena kan kita ngajinya ini nguping juga ini berarti yang mereka ini. Imam Haddad itu nulis dalam satu kitab. Ini namanya fi majlisil wahid, satu akad. Nah, kalau ini fadilahnya, barokahnya sampai khairum min alfi rakaatin tatawuan. Lebih utama kalau ngaji begini, lebih utama daripada 1000 rakaat salat sunnah. Allah. Kalau kita ngedengerin langsung tuh. Nah, sholat sunnah 1000 rakaat kita belum pernah. Makanya doa yang paling mustajab setelah ngaji itu, Bu. Ngaji di mana aja, Ibu dengerin di mana. Kita harus doa habis ngaji itu. Ya Maulana, ya Mujib, ya Hadiran, ya Laghib, tawassalna ilaika bil Habib, taqdi hajatina qarib, gitu tuh. Ya Maulana, ya Mujib, ya Hadiran, la yaghib, tawassalna ilaika bil Habib, taqdi hajatina qarib. Kalau baca ya Rabbana Tarohma takut kepanjangan nanti. Jadi itu yang pendek. Nah, kalau yang di luar akad-akadan ini, tapi kita dengerin lewat rekaman, lewat YouTube, lewat Zoom, itu kita harus ngucapin bahwa ana minal hadirin atau Allahumma ja'alna minal hadirin, supaya fadilah 1000 rakaat dapat kalau yang kita lewat Zoom. Kalau tidak mengucapkan itu, dapatnya cuma
10. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha, karena dia lagi melaksanakan suatu kebaikan. Kebaikan 1 Allah balas 10. Masya Allah, alhamdulillah. Ini karena istri saya ngikutnya melalui ya YouTube. Ini kakak saya juga komen, alhamdulillah ya. Pas banget buka YouTube, ternyata pas bahas Fathul Qorib ya, alhamdulillah udah punya kitabnya. Ya mudah-mudahan nanti pada beli kitabnya ya, kitab Fathul Qorib. Baik Ustadz, alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokah atas ilmu yang kita dapatkan ya. Dan barokahnya apa? Barokahnya adalah wudhu kita jadi sah. Wudhu sah, sholat jadi sah. Sholat jadi sah, semua amal jadi sah. Selama ini, sebelum ngaji ini, yang nggak tahu ilmu ini gitu ya, wudhunya ragu-ragu ya, sholatnya ragu-ragu, semua amalannya jadi ragu-ragu. Itu malaikat kemarin nyatetnya gimana kemarin Ustaz ya? Nyatetnya ini ragu-ragu ini. Ini sebenarnya mah tuh wudunya kagak sah. Tapi gimana ya mau ngomonginnya gitu? Kalau saya ngomongin mati dia nih ya. Malaikat tuh begitu ya. Karena kalau dia masuk di alam kita, mati kita sudah ya. Alhamdulillah hari ini ya Allah Subhanahu wa taala gerakan ya Ustadz Salim untuk menyampaikan ilmu ini, mudah-mudahan. Nah, setelah ini kita perbaharui wudu aja dulu semua. Ya, wudunya ulangin dulu semua ya. Yang belum yakin, yang udah yakin nggak apa-apa di sini ya. Nah, jadi nanti kita ya karena kan ilmu itu untuk diamal, dipraktekkan. Jadi jangan sampai ya, nanti saya tunggu ya, mungkin lantaran 5 menit lah setelah ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya juga yang ada di YouTube. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah ilmunya. Amin. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua amal ibadah kita jadi sempurna setelah kita mempelajari ilmu, memperbaiki niat dan wudhu ini ya. Kita sama-sama akhiri dengan doa ya, dan doa ini tadi seperti disampaikan Ustadz ya, bahwa doa yang disampaikan setelah majelis adalah doa yang mustajabah ya. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alaina taubah توزين كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فاسمع يا ربنا ذرنا بأننا مترفنا وأننا أسرفنا على أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى كل سول صلى وسلم ربي عليه على الحب وآله وصحبه على نقش الصحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة توزير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والحمد لله في البر والتنادي والحمد لله في البر والتنادي
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sampai jumpa pada ikram pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.